Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Ya, semoga kalian semua masih pada puasa, masih pada sehat. Hari ini aku mau ngebahas tentang girl band pertama yang girl band, dia mengaku sebagai girl band K-pop pertama di Inggris. Dia lagi banyak banget ini diperbincangin, mau di domestik atau di internasional, banyak banget yang ngomongin mereka karena ya penuh dengan kontroversi lah. Oke, hari ini aku akan ngebahas girl band yang bernama Kachi. Kachi, bukan Kuaci ya. Kachi, K-A-A-C-H-I, Kachi, bukan Kuaci. Emang beda-beda tipis sih nyebutinnya. Oke, Kachi ini berasal dari Inggris, lebih tepatnya di London. Mereka debut tanggal 15 April 2020, tapi mereka baru ngeluarin single di tanggal 29 April 2020 yang berjudul Your Turn. Ya, nih lah. Lihat ya. Ini girl band terdiri dari empat member yang berasal dari 3 kebangsaan yang berbeda, Korea, Spanyol, dan Inggris. Mereka di bawah naungan Front Round Entertainment. Member-membernya itu kayak namanya Coco sebagai leader dance, Nicole sebagai lead vokal dan leader dalam grup. Terus ada Danny si rapper. Ada juga Chonso sebagai leader dance. Jadi leader dance-nya tuh ada 2 gitu. Lumayan unik juga ya, leader dance ada 2. Dan si Chonso ini nama aslinya tuh Ruth Guillem Gomez. Dia debut nama panggungnya Chonso gitu. Jadi kalau orang nggak tahu dikiranya dia orang Korea, padahal bukan orang Korea dia. Oke, kita langsung bahas tentang kontroversi yang mereka buat. Oke, dilansir dari situs wowkeren.com, Kachi ini menjadi sorotan publik karena debut di London, tapi menamai dirinya sebagai girl group K-pop sehingga memicu perdebatan netizen. Netizen berdebat apakah Kachi bisa dikatakan sebagai girl K-pop atau grup K-pop, mengingat mereka tidak pernah debut di Korea Selatan dan juga tidak menjalankan standar idol K-pop semestinya. Seperti training, pelatihan nyanyi, pelatihan dance, terus kayak di bootcamp lah. Ya pokoknya training sampai bertahun-tahun gitu. Dan juga mereka kan maksudnya nggak dalam entertainment yang ada di Korea kayak di YG atau di Big Hit atau mereka di Cube Entertainment kayak gitu. Nah, di sini jadi debatan gitu. Banyak beberapa netizen yang bilang kalau mereka tuh bisa dibilang K-pop karena K-pop itu seperti udah kayak genre gitu loh. Genre mereka tuh K-pop gitu. Kalau menurut aku sih, oke, mereka bisa dibilang itu sebagai genre K-pop. Mereka itu ini ya kayak girl group yang ke arah genre K-pop, tapi mereka nggak bisa menurut aku dibilang kayak girl group K-pop, girl group Korea gitu. Kenapa ya? Karena orang Korea cuma si Coco doang gitu loh, dan juga mereka nggak bisa bahasa Korea. Dan kalau girl group K-pop itu atau girl group Korea, menurut aku yang bisa kita bilang itu yang pertama, dia di naungan entertainment yang ada di Korea. Mereka melakukan training, terus habis itu mereka bisa bahasa Korea kebanyakan juga, dan juga member-membernya itu hampir dari misalnya dari 100 nih ya, hampir 90% banyakan orang Korea nih. Kayak GOT7 itu kan ada Mark, ada Bambam, terus ada Jason. Nah, GOT7 tuh ada 7 member, dari 3-nya itu orang luar negeri kan, maksudnya bukan orang Korea, 4-nya masih orang Korea kan. Nah, kebanyakan mendominasi tuh orang Korea gitu loh. Maksudnya tuh masih ada kebanyakan orang Koreanya. Kalau misalnya mereka bisa dibilang girl group Korea, berarti kayak HNS, kalian tahu kan yang native Mnet bikin acara itu loh, itu mereka berarti harusnya bisa dong dibilang juga sebagai girl group K-pop girl group Korea gitu. Tapi padahal nggak bisa kan, padahal mereka juga melakukan pelatihan yang bener-bener pelatihan, belajar bahasa Korea gitu kan. Dan juga kayak Z Girl
mereka debut di Korea, cuma member mereka semua nggak ada orang Korea, lagu mereka bahasa Inggris semua. Apa bisa dibilang girl group Korea? Enggak kan? Ya enggak lah. Jadi menurut aku mereka tuh genrenya aja K-pop, tapi mereka bukan grup K-pop, bukan grup Korea gitu. Jadi aku maaf ya, Kaci. Yang selanjutnya, dilansir dari situs www.kpopchart.net, Kaci meniru bagian video jam di NV-nya Back Gfriend di Stack Crossroad pada program musik M Countdown bulan Februari 2020. Jadi di NV-nya si Kaci ini ada gambar, ada video jam gitu, dan video jamnya itu sama yang ada di NV comeback-nya Gfriend pada tahun 2020 bulan Februari. Tapi tadi aku searching lagi di situs dilansir situs K-pop chart tanggal 7 Mei 2020, produser pihak Kaci memberi klarifikasi bahwa video jam yang ada di NV Kaci telah dibeli dan memiliki lisensinya stok video dari situs yang menyediakannya dan terdapat linknya. Nah, aku buka kan linknya itu, dan bener aja kalian nih, itu ada dong gambar jam itu. Emang jam itu tuh bukan gambar sih, video itu emang diperjualbelikan gitu. Jadi nggak cuman hanya NV-nya si Gfriend aja yang comebacknya Mnet waktu itu aja yang ada, ternyata emang diperjualbelikan gitu loh. Jadi kalian nggak usah terlalu wow, dan kalian buka aja linknya itu di Pons. Kalau nggak, kalian buka aja situsnya K-pop chart, masih baru-baru banget. Oke, ini aku agak memihak ke Kaci ya, maksudnya emang ada buktinya gitu. Terus selanjutnya yang ketiga, ini si Maknae, si Chonsa. Gue bacanya Chonso apa Chonsa ya? Malaikat dong berarti dia, kalau Chonsa. Nah, ini dia itu lagi sering banget dibully gitu loh. Cuman gara-gara dia itu yang pertama, ada akun yang bernama Susana @chonso ko, dia menulis di situ tuh tulisannya rasis gitu loh, menghina ketua dari leader dari Stray Kids, yaitu Bang Chan, yang ngata-ngatain Bang Chan tuh ugly, yang Bang Chan itu rasis, Bang Chan itu firm, pokoknya kata-katanya tuh kasar. Dan tapi ini nggak bisa jadi pacuan kalau ini emang akunnya si Chonsa itu gitu loh. Jadi kalian jangan terlalu kepancing gitu sih sama, ya Allah, anak kecil. Sabar puasa. Jadi kalian nggak bisa langsung ngejudge kalau ini nih punyanya Chonsa gitu loh. Misalnya kayak ada orang nih ya bikin foto kalian gitu, tetap muka kalian nggak bisa langsung percaya dong kalau itu misalnya foto kalian dan akun kalian bisa jadi itu akun orang lain untuk ngejelek-jelekin kalian gitu. Ini aku sih lebih memihak ke Chonsa ya, karena ada klarifikasinya sendiri sih dari Twitter mereka gitu, aku juga lihat gitu. Terus mengedit foto, yang baru booming kemarin, dia ngedit foto dia sama Jungkook BTS. Terus juga ada Nicole yang dia duduk di pangkuannya RM, ada juga si Dani juga sama Jungkook, Koko juga sama siapa lupa aku itu aku tadi juga sempat marah ya, maksudnya kalau mereka ngefans nggak harus kayak gitu dong gitu loh ya, maksudnya ada attitude-nya gitu loh. Kayak Jungkook suka sama IU ya kan, nah tapi kan Jungkook nggak sampai ngedit foto dia sama IU terus dipublish, ya kan? Paling dia cuma notice lewat V-Live-nya, kayak ngerekomendasiin lagunya IU nih bagus nih, tolong dengerin ya, kayak gitu kan. Tapi ini kan nggak, gue juga gak mikir, mereka kan public ini kan, public speaking lagi. Gue mau ngomong apa sih? Public figure. Nah, masa iya sih mereka menodai image mereka gitu dengan seenak gitu loh. Setahu gue ya setidaknya mereka punya mindset, punya pikiran lah kayak gitu. Kalau menurut gue itu sih bukan mereka ya, itu hanya orang-orang iseng yang pengen ngedongkrak mereka atau numpang tenar doang, atau pengen ngebully mereka gitu sih. Itu aku lebih memilih ke Kaci ya, karena kalau emang bener nih Kaci kayak gini nih, wah nggak mikir banget ini para member. Sumpah absurd.
Yang itu yang komentar kebencian sama Jennie Blackpink, yang katanya Jennie Blackpink aja nari males-males aja tetap bagus gitu, kalian apaan sih. Itu tuh mereka waktu itu tuh kegabung salah dalam grup, bukan girl group ya, kayak grup dance gitu loh yang namanya UJJN. Nah aku sempat searching sih di situ juga, itu staffnya yang ngomong, terus langsung staffnya tuh kena omongan sama netizen, jangan kayak gitu dong, namanya orang ngedance juga tuh ada powernya gini, masa kayak gini aja lu sama-samain sama Jennie juga kan gini, dia ada permasalahan, dia kakinya sakit gini. Nah itu sih sebenarnya bukan Chonsanya sendiri yang ngomong kalau misalnya dia ngebully Jennie Blackpink gitu. Jadi di part yang ini aku hampir membela si Kachi karena menurut aku mereka nggak salah. Oke. Selanjutnya, Penggemar menuduh Kachi melakukan plagiarisme setelah melihat kesamaan NV Kachi dengan TXT. Yang gambar bunga-bunga, kalian tahu? Ini. Terus ada gambar yang awal mereka buka video mereka yang gambar orang. Itu. Aku mikir juga, iya sih kok bisa mirip gitu. Produsernya nih harus ditanya nih. Karena kan mereka yang ngedit, bukan Kachi cuma joget-joget doang. Terus habis itu ada kesamaan juga logo campuran dari Seventeen, Blackpink, dan BTS yang tidak bisa diterima karena logo menentukan identitas masing-masing grup. Nah kalau ini aku searching, ini kayaknya emang kejailan orang-orang tertentu, karena dari awal Kachi debut mereka itu nggak pakai logo-logonya si BTS gitu loh. Aslinya kayak gini, dari kayak akun Twitter, akun Instagram, akun YouTube, akun Facebook, aku buka semua akun mereka dan logo mereka tuh nggak ada gitu, cuman tulisannya cuman kayak gini doang. Cuman ini yang ku permasalahin, huruf A nya emang kayak Seventeen, terus C nya itu, C kebaliknya itu kayak C nya Blackpink gitu, emang hampir sama. Cuman kalau logo BTS nggak sih, ini harus dipertanyakan sih maksudnya apa tulisan ini logo mereka ini. Terus Kachi dan London itu adalah satu entertainment. Ini ku bantah. Kenapa? Karena si Oli London ini punya entertainment sendiri yang namanya juga nama dia, Oli London Entertainment. Dan Kachi itu di bawah naungan Crown Entertainment. Jadi mereka nggak satu entertainment coy. Cuman kalau kalian mau ngomong mereka ini versinya si Oli London, bisa jadi, gua setuju. Versi ceweknya gitu loh. Oli London yang terobsesi sama Jimin BTS, dan si Kachi ini pengen ngedongkrak biar dilihat kayak girl group K-pop. Makanya mereka mengatasnamakan girl group Korea gitu, padahal debut nggak di Korea, bahasa Koreanya juga kurang, dan cuman ada satu member Korea. Karena salah satu member mereka, si Koko itu ternyata berteman sama si Oli London, mereka berteman. Dan aku dengar juga si Kachi akan comeback nih dengan lagu At This Love nih. Kalau kalian denger kayak lagunya Blackpink ya. Kill This Love. Ya enggak sih? Tapi aku lihat lagi di Instagram mereka sama di Twitter, nggak ada, belum ada konfirmasi. Dan juga jangan sampai kalian tertipu yang katanya mereka Bukan menyaring sih, Mang. Kayak anonimnya dari lagunya BTS nih, kayak misalnya Black Swan mereka jadi Blue Swan, terus Fake Love dari BTS lagu mereka nanti jadinya True Love gitu. Itu nggak bisa lo makan mentah-mentah coy, lo harus cari dan lo harus searching gitu, bener gak ini. Dan aku udah berusaha menggali ini semua fake, palsu. Kenapa? Karena di Instagram, di Twitter, di Facebook mereka belum memberitahu gitu untuk tentang list lagu-lagunya yang sama-sama Blackpink sama BTS. Cuman kalau misalnya yang sama And This Love ini ambigu sih, karena emang mereka katanya mau comeback gitu, tapi aku belum tahu. Oke, sekian aja yang bisa aku omongin tentang si member Kachi ini. Aku nggak berpihak ke Kachi, cuman aku lebih menggali lagi apa emang benar mereka salah atau gimana. Emang beberapa emang aku akui mereka kesalahan mereka gitu.
Harusnya sih ya nggak usah pasang video jam juga sih kalau emang nggak mau dibilang plagiat kan, karena juga udah duluan si Gfriend juga, walaupun mereka punya lisensinya juga sih, udah beli lisensinya si gambar jam itu. Dan mereka harusnya nggak usah bilang mereka tuh girl group Korea, toh juga member Korea cuma satu. Debut aja nggak di Korea gitu. Sampai di sini semoga bermanfaat bagi kalian, dan kalian nggak mudah kemakan kehasutan-hasutan ya, postingan-postingan fake kayak gitu. Cari dulu lebih dalam baru kalian komentar. Oke, jadilah warga yang smart. Aku akhiri.